Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramasari dengan NIM 2019 210082. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Jadi, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentation, yang kedua ada targeting, yang ketiga ada differentiation, dan yang keempat ada positioning. Nah, apa sih specification, apa itu targeting, apa itu differentiation, apa itu positioning? Mungkin kita semua sudah tidak terlalu asing dengan kata-kata ini. Yang pertama ada segmentation atau segmentasi. Di sini segmentasi merupakan membagi pasar-pasar menjadi kelompok untuk pelanggan yang berarti. Lalu yang kedua ada targeting atau meletakkan sasaran atau menetapkan sasaran, yaitu di sini kita memilih kelompok pelanggan yang akan dilayani atau kita menargetkan siapa sih pelanggan-pelanggan yang akan kita layani. Kemudian yang ketiga ada differentiation atau diferensiasi, yaitu menciptakan penawaran pasar yang paling mampu untuk melayani pelanggan sasaran. Dan yang keempat, yang terakhir ada positioning, yaitu kita memposisikan penawaran dalam pikiran seorang konsumen. Jadi di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang segmentasi. Tadi sudah saya jelaskan di awal apa sih segmentasi itu, namun di sini saya akan menjabarkan lebih jauh lagi tentang segmentasi. Jadi segmentasi itu adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berarti. Maksudnya berarti itu apa sih? Jadi konsumen-konsumen yang memiliki potensial, yang memiliki karakter yang sama, dan cenderung memiliki perilaku pembelian yang sama itu dikelompokkan. Jadi tujuan dari segmentasi ini adalah untuk memudahkan untuk menganalisis pasar, untuk menemukan ceruk pasar, dan untuk dapat mengembangkan persaingan-persaingan bisnis. Nah, segmentasi di sini kan membagi kelompok-kelompok konsumen atau calon pembeli dengan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda dalam suatu pasar tertentu, sehingga nantinya itu ini akan menjadi unit pasar yang homogen dan dapat mempermudah untuk dicari, mempermudah produsen untuk mencari pasar sasaran dengan strategi bauran pemasarannya itu sendiri. Nah, segmentasi pasar ini menggunakan strategi perusahaan yang biasanya itu mengidentifikasi minat dan kebutuhan konsumen dalam suatu pasar. Nah, yang kemudian menghasilkan produk baru atau diversifikasi produk yang memenuhi minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Dengan kata lain, pasar yang setelah segmentasinya ini yang telah disegmentasi hanya mencakup satu dan beberapa pasar homogen saja. Untuk menyelaraskan proses pemasaran sehingga sumber daya yang ada di perusahaan ini dapat melakukan tugasnya secara efisien dan lebih efektif. Jadi segmentasi pasar ini merupakan salah satu strategi dalam dunia bisnis untuk mengklasifikasikan produk yang pemiliknya adalah memiliki kesamaan, minat, dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada apa sih manfaat dari segmentasi ini? Yang pertama, perusahaan akan lebih mengetahui dari awal dengan tepat mengenai kecenderungan-kecenderungan pasar yang berubah-ubah. Nah, maksudnya apa sih? Kan di sini pasar itu selalu berubah-ubah, keinginan pelanggan dan sebagainya itu berubah. Jadi di sini dengan adanya segmentasi akan memudahkan perusahaan untuk lebih memahami untuk memahami pasar dari awal sebelum dia menciptakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dapat mendesain produk sesuai dengan permintaan pasar. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor satu tadi. Jadi dengan adanya segmentasi, jadi perusahaan itu bisa tahu dia itu harus mendesain produk itu seperti apa, karena kan permintaan di pasar itu bisa berubah-ubah seiring misalnya zaman, wah ini udah modern, jadi kita itu harus menciptakan yang seperti ini. Jadi dengan adanya segmentasi ini dapat memudahkan perusahaan untuk memahami hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kampanye dan periklanan secara efektif. Yang keempat, dapat menggunakan dana promosi yang ada melalui media yang sesuai dengan segmentasi sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, adanya segmentasi ini kita bisa menggunakan dana-dana promosi ini menggunakan media yang tepat gitu loh. Jadi
kan udah dikelompokkan, udah disegmentasikan. Jadi kita tahu nih kita harus promosi itu ke siapa, kemana gitu. Jadi dana promosi ini dapat kita gunakan secara tepat. Yang kelima adalah dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai masa atau periode di mana reaksi pasar cukup besar. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengetahui segmen yang satu dengan segmen yang lain. Jadi jelas, kan segmentasi kita sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi kita itu tahu segmen ini tuh apa, segmen ini tuh apa, segmen A, segmen B, segmen C, dan segmen-segmen yang lainnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah kita dapat mengetahui sifat dari masing-masing segmen. Dengan adanya pengelompokan ini dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui sifat-sifat dari masing-masing segmentasi tersebut. Nah, segmentasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pasar konsumen, yang kedua adalah pasar bisnis, dan yang ketiga adalah pasar internasional. Yang pertama adalah pasar konsumen. Pasar konsumen sendiri ini terbagi menjadi geografik, ada demografik, kemudian ada behavior, ada psikografik. Kemudian yang kedua adalah pasar bisnis. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tingkat penggunaan. Kemudian ada juga segmentasi yang ketiga, yaitu pasar internasional. Di sini pasar internasional sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama letak geografis, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor politik dan hukum. Saya kira cukup sekian dari saya mengenai segmentasi untuk diferensiasi, targeting, dan positioning akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah pasar bisnis. Nah, pasar bisnis ini yang pertama ada geografis. Geografis ini, jadi segmen-segmen pasar itu dibagi ke dalam wilayah-wilayah bagian geografi. Seperti apa sih? Seperti pembagian negara, pembagian wilayah, pembagian kota, desa, dan sebagainya. Jadi daerah geografi ini dipandang sebagai potensial dan akan menguntungkan siapa sih yang akan menjadi target operasi perusahaan ini. Jadi tahu misalnya segmentasi di perkotaan. Jadi tahu perusahaan ini tuh harus menciptakan apa untuk segmentasi yang ada di kota. Kemudian jadi bisa juga bisa memudahkan perusahaan untuk menetapkan harga dan sebagainya. Kemudian juga yang di desa, kemudian yang di negara-negara tertentu itu jadi memudahkan perusahaan untuk menetapkan harga, menetapkan produk apa yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah demografis. Jadi di sini terbagi menjadi industri dan ukuran perusahaan. Pada segmentasi ini pasar akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berdasarkan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pencarian manfaat. Yang keempat adalah status pengguna. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tingkat penggunaan. Kemudian ada juga segmentasi yang ketiga, yaitu pasar internasional. Di sini pasar internasional sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama letak geografis, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor politik dan hukum. Saya kira cukup sekian dari saya mengenai segmentasi untuk diferensiasi, targeting, dan positioning akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mungkin digunakan dalam mensegmentasikan pasar konsumen? Pertama yaitu segmen geografis, kedua segmen demografis, ketiga segmen psikografis, keempat adalah segmentasi perilaku, kelima segmentasi behavior. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis menutup pembagian pasar menjadi geografis yang berbeda, unit dan yang berbeda yaitu unitnya seperti negara, kawasan, negara bagian, kabupaten, kota atau bahkan lingkungan perusahaan yang dapat memutuskan untuk beroperasi di semua wilayah, tetapi memperhatikan perbedaan geografis dalam kebutuhan dan keinginan. Apalagi banyak perusahaan yang saat ini melakukan atau
melokalkan produk, layanan, iklan, promosi, dan upaya penjualan agar sesuai dengan kebutuhan daerah, individu, kota, dan daerah lainnya. 2. Saya akan menjelaskan tentang segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah membagi pasar beberapa segmen berdasarkan variabel tersebut, seperti usia, tahap siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan jenis kelamin erasi. Faktor demografis adalah basis paling populer untuk menyementasikan grup pelanggan. Salah satu alasan adalah bahwa kebutuhan, keinginan, dan tingkat penggunaan konsumen seringkali sangat bervariasi. Dengan demo variabel grafik, faktor lainnya adalah variabel grafis lebih mudah diukur daripada kebanyakan jenis variabel lainnya. Ketika pemasaran pada keuntungan yang dicari atau perilaku, mereka harus mengetahui karakteristik demografi segmentik untuk penilaian ukuran pasaran sasaran, nilai ukuran pasar sasaran, dan mencapai secara efisien. Di sini akan menjelaskan tentang segmentasi psikografis. Segmen psikografis adalah membagi pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan gaya hidup, kepribadian, karakteristik. Bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Contoh segmentasi ini ialah memasarkan buku pada grup atau kelompok pencinta buku atau pencinta baca. Contoh selanjutnya ialah menjual alat pancing kepada orang atau individu atau kelompok yang memang suka dengan memancing. Segmen yang keempat adalah segmentasi perilaku. Segmen perilaku adalah membagi pembeli menjadi beberapa segmen berdasarkan pengetahuan mereka pada yang pertama adalah sikap, penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Banyak pemasar percaya bahwa variabel perilaku adalah titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar. Contohnya, jika menjual perlengkapan bayi, silakan Anda tawarkan di media sosial daripada di toko online, karena respon konsumen lebih cepat dan ada loyalitas pembeli di sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi behavior. Segmentasi behavior adalah perilaku membagi pasar menjadi kelompok homogen dengan dasar pola penggunaan produk, respon produk atau pengetahuan produk tertentu dapat dibagi berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Contoh segmentasi behavior adalah perusahaan penerbangan membagi pasarnya menjadi mereka yang terbang untuk bisnis atau untuk wisata. Produsen susu melihat bahwa orang banyak meminum susu pada waktu pagi dan malam hari. Oleh karena itu, produsen kemudian membuat susu yang dapat diminum pagi hari dan dapat diminum di malam hari yang tidak menambah berat badan pada saat kita meminum susu pada malam hari. Berdasarkan benefit atau keuntungan yang mereka cari, ada pasar yang mengutamakan kenyamanan, ada yang mengutamakan kecepatan, harga, murah, dan lain-lain. Memilih segmen pasar. Di sini akan menjelaskan tentang memilih segmen pasar sasaran. Tingkat dalam segmentasi pasar. Yang pertama adalah mass marketing. Mass marketing adalah tingkatan segmentasi di mana pemasar tidak melakukan pembedaan pasar, di mana pasar dianggap sama dan dilayani dengan cara yang sama. Kedua, segmen marketing. Tingkat segmentasi pasar di mana pemasar melakukan perbedaan subsegmen dan melayani satu atau beberapa segmen pasar.
Yang ketiga adalah niche marketing. Niche marketing adalah tingkatan segmentasi yang memfokuskan pada subsegmen tertentu yang memiliki ciri tertentu dan mencari kombinasi manfaat yang berbeda. Keempat adalah mikro marketing pemasaran atau mikro marketing adalah praktik pemasaran di mana tujuannya adalah membuat produk atau penawaran dan program pemasaran yang sesuai dengan selera dari individu tertentu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanum Mawadati dengan NIM 2019-210109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pemilihan pasar sasaran. Setelah mengevaluasi segmen yang berbeda, perusahaan harus memutuskan segmen mana dan beberapa banyak yang akan ditargetkan. Pasar sasaran terdiri dari sekumpulan pembeli yang memiliki kebutuhan yang sama atau karakteristik yang diputuskan oleh perusahaan untuk dilayani. Pemilihan pasar sasaran ini dibagi dalam beberapa, yaitu seperti berikut. Yang pertama itu ada single segment concentration atau konspirasi segmen tunggal, yaitu di mana perusahaan hanya memilih pada satu segmen pasar saja, sehingga segala daya upaya perusahaan dikonsentrasikan pada satu layanan segmen tertentu. Banyak alasan perusahaan hanya memilih satu segmen pasar saja. Misal, karena perusahaan masih baru, keterbatasan dan dana segmen yang ditargetkan belum atau tidak memiliki pesaing, dan merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya. Seperti contoh, usaha video syuting yang dikhususkan untuk melayani video dokumentasi pernikahan dan khusus untuk kalangan ekonomi menengah atas dan wilayah tertentu saja. Yang kedua itu ada selective specialization atau spesialisasi selektif, di mana sebuah cara perusahaan dalam memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki. Menentukan target pasar dengan pola ini dilakukan dengan cara melihat kekuatan yang ada di perusahaan, mulai dari peralatan, perlengkapan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Misal, usaha video syuting tidak hanya melayani video dokumentasi pernikahan, namun dengan peralatan dan sumber daya yang sama, perusahaan tersebut juga bergerak dalam dokumentasi event musik, pembuatan iklan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, itu ada market specialization atau spesialisasi pasar, di mana sebuah strategi pemasaran yang memusatkan daripada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan. Menentukan target pasar dengan pola ini dilakukan dengan cara melihat berbagai peluang di kelompok pelanggan yang sudah ada. Seperti misalnya, usaha video syuting yang melayani video dokumentasi pernikahan, ia juga melayani foto, melayani rias pengantin, persewaan dekorasi pernikahan, catering, makanan, dan juga yang lainnya. Pada intinya, perusahaan melayani berbagai kebutuhan produk, jasa, dan barang dalam pasar yang sama. Yang keempat, itu ada product specialization atau spesialisasi produk, yaitu di mana suatu pola perusahaan yang memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Perusahaan bisa saja hanya memiliki satu produk, barang, atau jasa, namun mampu merambah ke pasar yang lebih banyak. Misal, usaha video syuting hanya melayani dokumentasi pernikahan, namun perusahaan tersebut melayani berbagai kelas ekonomi, baik ekonomi bawah, menengah, maupun ekonomi atas. Perusahaan tersebut juga memiliki jangkauan wilayah yang luas,
bisa saja dari satu kota ke kota lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, dengan produk dan jasa perusahaan tersebut. Dan yang kelima itu ada full market coverage atau pelayanan penuh, di mana perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Hanya perusahaan yang besar yang mampu menerapkan strategi ini, karena dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Menentukan target pasar bagi perusahaan memang penting dilakukan agar semua agenda perusahaan dapat berjalan secara mudah, efektif, dan efisien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nafisa dengan NIM 2019-210121. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang positioning produk. Apa itu positioning produk? Positioning produk adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan dibandingkan produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran. Nah, position produk di sini lebih mengenai menciptakan persepsi atau kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Positioning produk dapat diartikan sebagai penempatan persepsi atau pemikiran kepada konsumen sehingga tingkat penjualan ditentukan oleh kepercayaan dari pelanggan itu sendiri terhadap produk yang ditawarkan, atau dapat dikatakan memberikan sugesti kepada konsumennya. Persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik adalah fokus utama position. Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk mendiferensiakan atau memberikan nilai superior kepada pelanggan. Nilai superior sendiri dibentuk dari beberapa komponen. Sedangkan kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang diciptakan dari persepsi perusahaan terhadap dirinya sendiri, persepsi perusahaan terhadap pesaing, persepsi perusahaan terhadap pelanggan, dan lain-lain. Nah, proses yang harus dilakukan dalam melakukan positioning produk antara lain, yang pertama, mengerti persepsi dari segmen pasar. Yang kedua, memposisikan produk atau jasa di dalam pikiran segmen pasar. Yang ketiga, mengembangkan positioning untuk setiap segmen pasar. Yang keempat, mendesain marketing mix yang tepat untuk mengkomunikasikan positioning produk atau jasa kepada segmen pasar. Position produk sangat penting karena sugesti dan kepercayaan juga berperan penting dalam pemilihan produk oleh masyarakat. Contohnya, menurut Diana, sampo C lebih baik dibandingkan sampo P. Pernyataan tersebut bukan hanya karena faktor Diana merasakan langsung khasiat sampo tersebut, tetapi karena sugesti yang ditanamkan oleh Diana itu sendiri. Mungkin kerabat atau tetangga Diana sudah pernah mencoba sampo C dan mengatakan bahwa rambutnya lebih halus setelah menggunakan sampo C. Sejak saat itu, setelah Diana mencoba sampo C, tertanamlah sugesti yang sama persis dengan kerabat atau tangganya itu. Nah, contoh lainnya yaitu katakanlah NN, sebuah merek tas yang selalu mengeluarkan tas dengan model-model terbaru yang tidak pernah ketinggalan zaman dengan harga yang sangat mahal. Nah, NN sudah menanamkan sugesti pada benak konsumen atau memberikan persepsi kepada konsumen kalau tas dengan merek NN tersebut hanya untuk orang-orang yang cinta gaya dengan uang yang berlimpah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang developing a positioning statement. Perhatikan bahwa pernyataan pemosisian pertama menyatakan keanggotaan produk dalam kategori dan kemudian menunjukkannya titik perbedaan dari anggota lain. Menempatkan merek dalam kategori tertentu menunjukkan kesamaan yang mungkin terjadi berbagi dengan produk lain di kategori tersebut, namun kasus keunggulan merek didasarkan pada poin perbedaannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang communication and delivering the quotient position. Nah, setelah memilih posisi, perusahaan harus mengambil langkah untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan kepada konsumen sasarannya.
Semua upaya bauran pemasaran perusahaan harus mendukung strategi positioning. Memposisikan perusahaan membutuhkan tindakan konkret, bukan hanya bicara. Jika perusahaan memutuskan untuk membangun posisi pada kualitas dan layanan yang lebih baik, itu lebih terdahulu memberikan posisi itu. Nah, seperti merancang bauran pemasaran, produk, harga, tempat, dan promosi melibatkan pengerjaan detail taktis dari strategi pemosisian. Jadi, perusahaan yang mengambil posisi untuk lebih tahu bahwa ia harus menghasilkan produk berkualitas tinggi, menetapkan harga tinggi, mendistribusikannya dealer berkualitas tinggi, dan beriklan di media berkualitas tinggi. Itu harus mempekerjakan dan melatih lebih banyak orang layanan, menemukan pengejar yang memiliki reputasi baik untuk layanan, dan mengembangkan penjualan dan konten iklan yang mendukung penawaran unggulannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangun posisi lebih yang konsisten dan dapat dipercaya. Perusahaan sering merasa lebih mudah untuk menghasilkan strategi positioning yang baik daripada melakukannya dan menerapkannya. Menetapkan posisi atau mengubah posisi biasanya membutuhkan waktu lama. Sebaliknya, posisi yang membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk dibangun dapat dengan cepat hilang. Setelah perusahaan membangun posisi yang diinginkan, harus menjaga posisi tersebut melalui kinerja yang konsisten dan komunikasi. Itu harus memonitor dan menyesuaikan posisi dari waktu ke waktu agar sesuai perubahan kebutuhan konsumen dan strategi pesaing. Namun, perusahaan harus melakukannya, hindari perubahan mendadak yang mungkin membingungkan konsumen. Sebaliknya, posisi produk seharusnya berevaluasi secara bertahap saat beradaptasi dengan lingkungan pemasaran yang selalu berubah. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi nilai. Yang pertama itu more for more adalah strategi positioning yang menekankan kepada konsumen bahwa kualitas merek produk perusahaan lebih tinggi dibandingkan kualitas merek produk pesaing dengan penetapan harga yang lebih tinggi pula dibandingkan harga produk pesaing. Meskipun more for more dapat menguntungkan, strategi ini juga dapat menjadi nearable. Seringkali mengundang peniru yang mengklaim kualitas yang sama, tetapi lebih rendah harga. Misalnya merek Starbucks yang lebih banyak sekarang menghadapi pesaing kopi mulai dari donat hingga McDonald, juga Luxmary, barang yang laku selama masa baik mungkin berisiko sebagai ekonomi penurunan. Ketika pembelian menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja, baru-baru ini ekonomi suram menghantam merek premium seperti Starbucks yang paling sulit. Yang kedua itu for more the same adalah strategi positioning yang menekankan kepada konsumen bahwa kualitas dari merek produk perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas merek produk pesaing. Dengan penetapan harga yang sama dengan harga produk pesaing. Misalnya itu target memposisikan dirinya sebagai pendiskon kelas atas. Ia itu mengklaim menawarkan lebih dari segi store seperti servis atau klasi citra merek tetapi dengan harga yang sebanding dan penjualan itu diskon. Yang ketiga itu more for the less adalah strategi positioning yang menekankan kepada konsumen bahwa kualitas dari merek produk perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas merek produk pesaing dengan penetapan harga yang lebih murah dibandingkan harga produk pesaing. Misalnya saat pertama kali dibuka untuk bisnis atau contohnya itu Home Depot memilih pilihan produk terbaik, layanan terbaik dan harga terendah dibandingkan dengan toko
perangkat keras lokal, dan rantai perbaikan rumah lainnya. Namun, dalam jangka perusahaan pasti akan merasa sangat sulit untuk mempertahankan pemosisian keduanya. Yang keempatku itu the same for the less adalah strategi positioning yang menekankan kepada konsumen bahwa kualitas dari merek produk perusahaan sama dengan kualitas produk merek pesaing dengan penetapan harga yang lebih murah dibandingkan harga produk pesaing. Menawarkan jajaran seperti tablet yang dijual dengan harga kurang dari 40%. Itu kayak tablet Samsung Galaxy gitu kan. Mengklaim bahwa ia menawarkan produk premium dengan harga non premium. Yang kelima itu less for much less adalah strategi positioning yang menekankan kepada konsumen bahwa kualitas dari merek produk perusahaan lebih rendah sedikit dari kualitas produk merek pesaing dengan penekanan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk pesaing. Sebagai contoh itu banyak wisatawan yang mencari penginapan memilih untuk tidak membayar apa yang mereka anggap tidak perlu, seperti ekstra, seperti kolam renang, restoran, atau permen min di atas batas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Yang pertama itu diferensiasi produk. Membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, gaya, dan rancangan produk. Yang kedua, diferensiasi pelayanan. Membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketiga itu diferensiasi personil. Itu membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. Sekian, terima kasih.